Pemirsa berita Banjarmasin kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Zaldi Ariandi. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Mantan Kepala Dinas ESDM Tanah Bumbu divonis 2 tahun penjara. Kebakaran gegerkan warga Martapura, Kabupaten Banjar. Menjelang Idul Adha, stok sapi minim akibat penyakit mulut dan kuku. Terdakwa perkara suap pengalihan izin usaha pertambangan IUP Kabupaten Tanah Bumbu Tanbu tahun 2010 Raden Dwijono Putro Hadi Sutopo terbukti bersalah. Mantan Kepala Dinas ESDM tersebut divonis 2 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah oleh Majelis Hakim dalam sidang putusan di Pengadilan Tipikor Banjarmasin Rabu siang. Sebelumnya pria berusia 63 tahun ini dituntut 5 tahun dan denda 1,3 miliar rupiah oleh Jaksa Penuntut Umum JPU. Kuasa hukum Hasan mengatakan, vonis lebih ringan karena pasal 12 huruf B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang disangkakan JPU tidak terbukti. Ia menegaskan terdakwa hanya menjalankan tugas dari atasannya. Bahwa sesuai dengan tuntutan dari JPU kan pasal 12B kepada klien kami, tapi tidak terbukti dan tidak diputus dalam tuntutan tadi. Maknanya apa? Bahwa klien kami sesuai dengan fakta persidangan sampai dengan putusan persidangan tidak ada bukti bahwa dari PCN atau dari Hedi Sutio itu memberikan janji atau iming-iming kepada klien kami untuk melakukan peradilan iup. Maknanya itu. Jadi klien kami di sini sesuai dengan pembelaan kami yang diperkuat dalam putusan hanya menjalankan perintah atas perintah dari atasannya, yakni dari Bupati, yakni Mardani Haji Maming sendiri. Jadi di situ jelas pasal 11 itu maknanya lebih ke situ. Nah, padahal kalau dari tuntutan kan pasal 12B, seolah-olah klien kami menerima uang itu akibat dari janji yang sudah diberikan sebelumnya. Padahal kan itu tidak terbukti. Terdakwa dikenai pasal 11 dan 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dakwaan kedua primair. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hafiz Arahman melaporkan. Pengadilan Tata Usaha Negara PTUN Banjarmasin menggelar sidang lanjutan sengketa revitalisasi Pasar Batuah. Sidang digelar Rabu siang, dihadiri pihak penggugat perwakilan warga dan perwakilan Pemkot Banjarmasin selaku tergugat. Sama seperti sebelumnya, agenda sidang kali ini masih pembuktian surat kepemilikan lahan pihak penggugat. Sedangkan surat lahan dari pihak tergugat akan diserahkan pada sidang selanjutnya. Kami akan mencoba menghadirkan 5 saksi fakta dan 2 saksi ahli. Nah, nanti terkait siapa nanti saksi faktanya masih kami pelajari dulu. Nanti sesuai dengan arahan dari majelis hakim, kalau terkait dengan saksi sebenarnya banyak. Tapi apakah itu relevan atau tidak itu menjadi pertimbangan kami. Nah, jadi saat ini untuk sementara kami akan mengajukan 5 orang. Ada rencana penambahan bukti lagi gitu? Ya sama seperti yang disampaikan di persidangan, penambahan bukti surat masih kami pertimbangkan apakah itu relevan atau tidak. Ya tadi benar apa kata majelis hakim, buat apa kita banyak bukti tapi itu ternyata tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim. Terkait dengan presentasi kemenangannya itu kami tidak bisa menilai gitu, karena itu hak prerogatifnya hakim, majelis hakim gitu. Dalam hal ini kan pengadilan tun seperti itu. Tapi kami berharapnya sih
apa yang menjadi yang kami sampaikan dan apa yang kami hadirkan di dalam bukti surat dan maupun itu saksi alat bukti tadi, baik itu surat kemudian saksi atau maupun ahli nanti itu dapat bernilai di mata majelis hakim, termasuk yang dipersoalkan bahkan surat yang kayak cacat prosedur apa kalau menurut kami sih masih mendalami itu ya. Kami masih mendalami itu yang dimaksud dengan cacat prosedur itu seperti apa, karena selama ini kami masih mempelajari alat bukti yang kami hadirkan. Kami fokus ke sana dulu gitu, fokus ke alat bukti surat, kemudian fokus ke saksi dan fokus ke ahli. Sidang dilanjutkan pekan depan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi pihak penggugat. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Huda El melaporkan. Kepala BRNK Banjarmasin atau yang mewakili 3,5 kg narkoba jenis sabu-sabu dimusnahkan oleh kepolisian Banjarmasin Rabu sore. susunan acara sebagai berikut. 1. Doa. Barang haram tersebut disita dari 19 tersangka yang ditangkap selama 2 bulan terakhir. Sabu-sabu dimusnahkan dengan dilarutkan air deterjen kemudian dibuang ke tangki septik. Pemusnahan disaksikan langsung oleh para tersangkanya. Ya. Dari proses tersebut, Polresta Banjarmasin Satres Narkoba khususnya melakukan penangkapan terhadap 19 orang tersangka. Ya. Ada juga dari Polsek ini ya, ada juga beberapa Polsek gabungan ya. Dengan barang bukti yang kita kumpulkan, yang kita kompulir sekitar 3,592,8 kilogram ya, 3,5 kilogram, 3,592,8 kilogram jadi ya, 3,5 kilogram ya. Kalau keberhasilan tersebut diartikan untuk menyelamatkan nyawa manusia, berarti 53.886 orang jiwa. Para tersangka akan dikenai pasal 114 ayat 2 Junto 112 ayat 2 Junto pasal 132 ayat 1 dengan ancaman penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hafiz Arhaman melaporkan. Pemirsa masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Banjarmasin utama hari ini. Mantan Kepala Dinas ESDM Tanah Bumbu divonis 2 tahun penjara. Kebakaran gegerkan warga Martapura, Kabupaten Banjar. Menjelang Idul Adha, stok sapi minim akibat penyakit mulut dan kuku. Kebakaran gegerkan warga kompleks Pondok Permata RT 01 Sekumpul Martapura Kabupaten Banjar Rabu dini hari. Anggota pemadam kebakaran bersama warga bahu-membahu memadamkan api. Meski sempat terkendala sulitnya mendapatkan sumber air, kebakaran dapat dipadamkan dalam kurun waktu 1 jam dan si jago merah hanya menghanguskan 1 rumah. Lurah Gusti Marhusin menduga penyebab kebakaran akibat hubungan pendek arus listrik. Pertama kejadian ini sekitar jam 1.20 pagi dan awal mula api itu diperkirakan dari kamar ini, dan ini mungkin hampir bisa dikatakan 85% udah habis semuanya ini. Itu kamar tidur apa? Kamar tidur ini sebelahan dengan kamar yang ini. Kita
perkiraan dari anggota keluarga tadi malam itu kemungkinan besar ada konsleting listrik, memang kemungkinan besar. Sementara pemilik rumah tinggal di mana nih Pak Lurah? Sementara tinggal di rumah saudara di daerah Bincau Permai. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kabupaten Banjar, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Penyebaran penyakit mulut dan kuku PMK mengakibatkan stok sapi minim di sejumlah pengepul hewan ternak di Kabupaten Batola. Dampaknya harga sapi pun naik karena permintaan hewan kurban meningkat menjelang Idul Adha. Salah satu pengepul, Sodikun, mengatakan harga sapi naik berkisar 10 hingga 15%. Biasanya harga sapi berkisar 15 hingga 18 juta rupiah per ekor, kini menjadi 17 hingga 20 juta rupiah per ekornya. Diuntungkan dalam arti terjadi kenaikan harga, dirugikan populasinya dari jumlah populasi yang seharusnya itu terjadi penurunan sekitar 25%. Jadi kalau dulu di sini stok sapi itu tidak kurang dari 800 ekor. Sekarang paling tidak sampai 500. Untuk di petani, Pak? Betul, untuk di petani. Alhamdulillah tidak menurun. Bahkan saat ini masih banyak yang order, tetapi stoknya kosong, habis ya. Karena itu tadi terjadi penurunan populasi, tapi terjadi peningkatan harga. Berarti untuk harga kenaikannya berapa persen? Kalau kenaikan harga ini di kisaran 10 sampai 15% sih. 10-15%. Ya balance saja, stoknya sedikit tapi harganya naik. Nah dulu stoknya banyak, harga stabil, itu aja sih. Pengepul sudah boleh memasok hewan ternak dari luar daerah seperti Sumatera dan Sulawesi. Namun hewannya dipasok harus menjalani pemeriksaan kesehatan dan dikarantina selama 14 hari. Dari Kabupaten Batola, Lutfi Darlan dan Ibrahim melaporkan. Menjelang Idul Adha, permintaan sapi untuk ibadah kurban meningkat di Kabupaten Batola. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan, Suwartono Susanto, memastikan stok sapi aman dan dapat memenuhi keperluan kurban. Menurutnya kebutuhan kurban sekitar 600 ekor, sedangkan stok di seluruh peternak dan pengepul 2.119 ekor. Untuk ketersediaan sapi yang ada di Batola, yaitu untuk sapi jumlahnya yang ada di petani dan di pengusaha itu 2.119 dan kebutuhan berkorban untuk di Kabupaten Barito Kuala itu sekitar 625 ekor. Nah artinya di Batola surplus, artinya bisa selebihnya untuk mendistribusikan untuk wilayah Banjarmasin, Kalimantan Tengah, Hulu Sungai dan lain-lain. Mungkin untuk pengawasannya adanya PMK itu mungkin seperti apa nih? Kami Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Barito Kuala bekerja sama dengan Balai Veteriner, Balai Karantina, dari mana ada sapi-sapi yang ada masuk atau yang ada di Batola itu tetap diperiksa sesuai dengan teknisnya. Menjelang Idul Adha di Sebunak, Batola bakal menggencarkan pemeriksaan kesehatan hewan ternak. Data sementara belum ada hewan yang terinfeksi penyakit mulut dan kuku atau PMK. Dari Kabupaten Batola, Lutfi Darlan dan Ibrahim melaporkan. Pemirsa, masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Banjarmasin utama hari ini. Mantan Kepala Dinas ESDM Tanah Bumbu divonis 2 tahun penjara.
Kebakaran gegerkan warga Martapura, Kabupaten Banjar. Menjelang Idul Adha, stok sapi minim akibat penyakit mulut dan kuku. Menjelang Idul Adha atau Hari Raya Kurban, harga kambing di kota Banjarmasin naik lagi. Pekan lalu harga kambing naik dari Rp1.600.000 menjadi Rp2.800.000 per ekor. Terpantau Rabu siang di pedagang kawasan Antasan Kecil Barat Banjarmasin Tengah, harganya telah mencapai Rp3.500.000 hingga Rp4.000.000 per ekor. Menurut pedagang, kenaikan disebabkan tingginya permintaan menjelang Hari Raya Kurban. Kenaikan harga pasti ada, karena kan stoknya terbatas kan. Nggak terlalu banyak. Kalau ibaratnya kambing Jawa Timur bisa stok insya Allah aman. Tapi untuk ini kan kita terbatas untuk pengambilannya di Sumatera itu. Untuk harga tertinggi tadi berapa, Bang? Kalau harga tertinggi itu yang bagusnya kambing itu sekitar 4 jutaan. Kalau yang bagus Itu per ekor? Iya, per ekornya. Ini tadi dari awal merangkak naik itu dari harga awal berapa, Bang, sampai ketiga kembali awalnya? Kita biasanya kan untuk kurbanan itu yang standarnya itu 3 juta. Karena ada PMK ini stok dari Jawa Timur nggak bisa masuk, jadi ada kenaikan dari 3 juta sampai 3,5 juta, naiknya sampai 4 juta. Kalau 4 juta itu yang maksudnya kambing yang terbagus ya daripada yang 3,5 juta. Jadi prediksi ada kemungkinan naik lagi kah? Mungkin mendekati hari H-nya nanti? Kemungkinan ada kenaikan lagi, soalnya kan stoknya kan namanya permintaan banyak ini pasti ada kenaikan lagi. Stok kambing saat ini terbatas karena penyebaran penyakit mulut dan kuku atau PMK mengakibatkan pasokan dari luar Kalsel minim. Dari kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hudael melaporkan. Warga kompleks Pondok Sejahtera Guntung Manggis, Banjarbaru mengeluhkan proyek drainase. Terpantau Rabu sore pembangunan drainase sepanjang sekitar 150 meter tersebut dihentikan. Menurut warga, pengerjaan drainase dimulai sejak setengah bulan lalu dan terhenti pada beberapa hari lalu. Mereka berharap pengerjaan segera diselesaikan karena galian menghambat aktivitas dan berbahaya bagi anak-anak. Ini sudah setengah bulan ya, Mama? Setengah bulan dilanjutkan. Merasa terganggu banget Bu yang jadi ini, Bu? Ya mungkin anak-anak kalau suka main-main gini takutnya kalau jatuh itu loh maksudnya ya. Jadi itu yang dikhawatirkan mulai anak-anak bilang. Ada yang mau sampaikan nggak, Bu? Untuk pemerintah gimana Bu tanggapannya, Bu? Harapan kepada pemerintah, Bu? Ya kalau bisa diselesaikan aja dengan cepat itu aja. Menurut Dinas PUPR, proyek penugasan langsung dengan anggaran Rp130 juta ini dihentikan karena pelaksana belum memiliki kontrak dan proses administrasinya belum selesai. Sebenarnya cuman miskomunikasi aja antara si penyedia bahwa memang ini sebenarnya belum bisa dikerjakan karena mungkin berkenaan dengan ketidaktahuannya. Nah ini kebetulan dikerjakan duluan galiannya. Nah, tapi memang ya berkenaan dengan ini kemarin pimpinan juga berkenaan dengan masalah administrasi untuk sementara pekerjaannya kita stop dulu. Nah, berkenaan dengan tertib administrasi lah. Nanti setelahnya tertib kapan ini dikerjakan lagi, Pak? Ya mudah-mudahan kalau tidak ada arah mungkin ya minggu depan mudah-mudahan insya Allah sudah bisa dimulai. Dengan pagu berapa nih Pak ini, Pak? Pagunya 130 juta, Pak. Juta. Jadi penunjukan langsung lah. Penunjukan langsung. Pembangunan drainase ini merupakan proyek pokok pikiran atau POKIR dari salah satu anggota DPRD Banjarbaru. Dari kota Banjarbaru, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan.
Inilah masjid bambu berbentuk kapal yang berada di Desa Kiram, Kecamatan Karangintan, Kabupaten Banjar. Masjid bernama Kiai Haji Abdul Qadir Hasan ini lebih dikenal dengan Masjid Bambu karena 90% bangunannya terbuat dari bambu. Masjid yang berada tak jauh dari objek wisata Kiram ini belakangan cukup ramai dikunjungi warga karena bentuknya yang menyerupai kapal dinilai cukup unik dan menarik perhatian. Masjid yang berdiri di lahan hibah masyarakat seluas 7.900 meter persegi ini dibangun oleh pemerintah Kalimantan Selatan pada pertengahan tahun 2020 dan baru selesai pada akhir Maret 2021 lalu. Bangunan masjid sendiri memiliki luas 610 meter persegi, terdiri dari 2 lantai dan mampu menampung sekitar 400 jemaah. Masjid yang dibangun dengan biaya 11,9 miliar rupiah ini menggunakan bambu jenis apus dan petung yang didatangkan dari Pulau Jawa. Kedua jenis bambu itu bisa bertahan hingga 30 tahun jika dirawat dengan baik. Pengurus Masjid Bambu Haji Asmaniansah mengatakan, masjid ini dibangun berbentuk menyerupai kapal untuk melambangkan kekokohan seperti kokohnya kapal Nabi Nuh. Mengambil sejarah perahunya Nabi Nuh. Mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan. Memang bentuknya seperti perahu ya Pak? Iya, sengaja bentuk perahu. Ada berapa lantai Pak Haji? Dan fungsinya apa aja? Masjid ini terdiri dari 2 lantai. Lantai pertama atau lantai dasar itu untuk tempat wudhu dan toilet. Dan lantai atas itu untuk ruang masjid. Keunikan masjid bambu berbentuk kapal membuat banyak warga ingin mengunjunginya. Bahkan warga dari luar daerah yang kebetulan melintas di wilayah Kabupaten Banjar pun menyempatkan diri untuk mampir melaksanakan ibadah salat sekaligus melihat secara langsung keunikan masjid tersebut. Masjid Bambu sungguh indah, lain dari yang lain. Jadi kami bisa untuk kesini, bertandang ke sini untuk melihat langsung untuk sholat zuhur sekalian di sini. Nah, setelah Ibu datang ke masjid ini, kesan apa yang Ibu dapat? Kesannya sungguh baik sekali karena strukturnya terbuat dari bambu dan berbentuk seperti kapal dari luar. Jadi pas kami masuk sungguh baik sekali strukturnya, terbuat dari bambu dan mudah-mudahan yang membuatnya terinspirasi mungkin dari kapal Nabi. Selain melaksanakan salat, warga yang berkunjung ke masjid bambu berbentuk kapal ini juga tak ingin menyanyiakan bentuk estetik dari masjid ini, sehingga foto bersama maupun swafoto seakan wajib bagi mereka. Masyarakat yang berkunjung ke masjid bambu ini diimbau menerapkan protokol kesehatan. Jangan sampai niat berwisata religi malah berujung tertular penyakit COVID-19. Dari Kabupaten Banjar, Muhammad Lutfi Darlan dan Ahmad Fauzi melaporkan. Mantan Kepala Dinas ESDM Tanah Bumbu divonis 2 tahun penjara. Kebakaran gegerkan warga Martapura, Kabupaten Banjar.
Menjelang Idul Adha, stok sapi minim akibat penyakit mulut dan kuku. Terdakwa perkara suap pengalihan izin usaha pertambangan IUP Kabupaten Tanah Bumbu Tanbu tahun 2010 Raden Dwijono Putro Hadi Sutopo terbukti bersalah. Mantan Kepala Dinas ESDM tersebut divonis 2 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah oleh Majelis Hakim dalam sidang putusan di Pengadilan Tipikor Banjarmasin Rabu siang. Sebelumnya pria berusia 63 tahun ini dituntut 5 tahun dan denda 1,3 miliar rupiah oleh Jaksa Penuntut Umum JPU. Kuasa hukum Hasan mengatakan, vonis lebih ringan karena pasal 12 huruf B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang disangkakan JPU tidak terbukti. Ia menegaskan terdakwa hanya menjalankan tugas dari atasannya. Bahwa sesuai dengan tuntutan dari JPU kan pasal 12B kepada klien kami, tapi tidak terbukti dan tidak diputus dalam tuntutan tadi. Maknanya apa? Bahwa klien kami sesuai dengan fakta persidangan sampai dengan putusan persidangan tidak ada bukti bahwa dari PCN atau dari Hedi Sutio itu memberikan janji atau iming-iming kepada klien kami untuk melakukan peradilan iup. Maknanya itu. Jadi klien kami di sini sesuai dengan pembelaan kami yang diperkuat dalam putusan hanya menjalankan perintah atas perintah dari atasannya, yakni dari Bupati, yakni Mardani Haji Maming sendiri. Jadi di situ jelas pasal 11 itu maknanya lebih ke situ. Nah, padahal kalau dari tuntutan kan pasal 12B, seolah-olah klien kami menerima uang itu akibat dari janji yang sudah diberikan sebelumnya. Padahal kan itu tidak terbukti. Terdakwa dikenai pasal 11 dan 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, sebagaimana dakwaan kedua primair. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hafiz Arahman melaporkan. Pengadilan Tata Usaha Negara PTUN Banjarmasin menggelar sidang lanjutan sengketa revitalisasi Pasar Batuah. Sidang digelar Rabu siang, dihadiri pihak penggugat perwakilan warga dan perwakilan Pemkot Banjarmasin selaku tergugat. Sama seperti sebelumnya, agenda sidang kali ini masih pembuktian surat kepemilikan lahan pihak penggugat. Sedangkan surat lahan dari pihak tergugat akan diserahkan pada sidang selanjutnya. Kami akan mencoba menghadirkan 5 saksi fakta dan 2 saksi ahli. Nah, nanti terkait siapa nanti saksi faktanya masih kami pelajari dulu. Nanti sesuai dengan arahan dari majelis hakim, kalau terkait dengan saksi sebenarnya banyak. Tapi apakah itu relevan atau tidak itu menjadi pertimbangan kami. Nah, jadi saat ini sementara kami akan mengajukan 5 orang. Ada rencana penambahan bukti lagi gitu, Pak? Ya sama seperti yang disampaikan di persidangan, penambahan bukti surat masih kami pertimbangkan apakah itu relevan atau tidak. Ya tadi benar apa kata majelis hakim, buat apa kita banyak-banyak bukti tapi itu ternyata tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim. Terkait dengan presentasi kemenangannya itu kami tidak bisa menilai gitu. Karena itu hak prerogatifnya hakim, majelis hakim gitu. Dalam hal ini kan pengadilan tun seperti ini. Tapi kami berharapnya sih apa yang menjadi yang kami sampaikan dan apa yang kami hadirkan di dalam bukti surat dan maupun itu saksi alat bukti tadi, baik itu surat kemudian saksi atau maupun ahli nanti itu dapat bernilai di mata majelis hakim, termasuk yang dipersoalkan bahkan surat yang kayak cacat klausul atau kalau menurut kami sih masih mendalami itu ya. Kami masih mendalami itu yang dimaksud dengan cacat prosedur itu seperti apa. Karena selama ini kami masih mempelajari alat bukti yang kami hadirkan. Kami fokus ke sana dulu gitu. Fokus ke alat bukti surat, kemudian fokus ke saksi dan fokus ke ahli. Sidang dilanjutkan pekan depan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi pihak penggugat.
Dari kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Huda El melaporkan. Kepala BRNK Banjarmasin atau yang mewakili 3,5 kg narkoba jenis sabu-sabu dimusnahkan oleh kepolisian Banjarmasin Rabu sore. susunan acara sebagai berikut. 1, 2. Barang haram tersebut disita dari 19 tersangka yang ditangkap selama 2 bulan terakhir. Sabu-sabu dimusnahkan dengan dilarutkan air deterjen kemudian dibuang ke tangki septik. Pemusnahan disaksikan langsung oleh para tersangkanya. Ya. Dari proses tersebut, Polresta Banjarmasin Satres Narkoba khususnya melakukan penangkapan terhadap 19 orang tersangka. Ya. Ada juga dari Polsek nih ya, ada juga beberapa Polsek gabungan ya. Dengan barang bukti yang kita kumpulkan, yang kita kompulir sekitar 3,592,8 kilogram ya, 3,5 kilogram, 3,592,8 kilogram jadi ya, 3,5 kilogram ya. Kalau keberhasilan tersebut diartikan untuk menyelamatkan nyawa manusia, berarti 53.886 orang jiwa. Para tersangka akan dikenai pasal 114 ayat 2 Junto 112 ayat 2 Junto pasal 132 ayat 1 dengan ancaman penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun. Dari kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hafiz Arhaman melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Zaldi Ariandi beserta redaksi mengucapkan selamat beraktivitas, sampai jumpa.